Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiul Yazid, SPDI, guru SMA Negeri 1 Kesamben Blitar, pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, juga sebagai mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini akan memberikan pembelajaran dengan metode PBL dengan bab pernikahan dalam Islam pada kelas 11 Bioteknologi 1 di SMA Negeri 1 Kesamben Blitar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, semangat ya. Ya. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum itu kita mulai berdoa dulu ya. Ya, silakan dipimpin, Dewangga. Sebelum mengawali pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kesempatan pagi hari ini senang sekali saya bertemu dengan kalian dan wajahnya wajah ceria semuanya untuk pembahasan selanjutnya, tapi yang baik kita absen dulu ya. 11 bit 1 11 bioteknologi 1 saya absen. Alfa Brilian, Andis Alimul Haq, Anggara Widaya, Anindya, Aristawati, Atalah Ramadan, Awang Irfansyah, Sharon Patricia, Cika Oka Nurita, Dewi Sundari. Alhamdulillah semuanya masuk. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari 1 minggu kemarin, yaitu mengenai pernikahan dalam Islam. Saya tanya dulu kepada kalian, coba siapa yang ingat dari pembelajaran kemarin apa artinya pernikahan itu? Apa arti pernikahan dalam Islam? Apa? Mengumpulkan? Iya, mengumpulkan, menggabungkan, atau menghimpun atau menjodohkan itu arti nikah dari segi bahasa. Sedangkan arti nikah dari segi istilah atau dari segi agama kira-kira apa? Pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk bergaul secara syah, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu serta sesuai ketentuan hukum syariat Islam. Ya, bagus, itu secara syariat atau secara agama seperti yang kita bahas pada kesempatan 1 minggu kemarin, yaitu akad apa enggak tadi? Akad nikah. Akad yang memberikan kemenangan kepada ya yang bukan mahramnya. Ada di situ perkataan bukan mahramnya. Nanti kita juga membicarakan masalah mahram. Terus untuk melakukan apa? Pergaulan secara sah. Ya, bukan mahram untuk melakukan pergaulan secara sah. Lanjut. Sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Ya, setelah melakukan itu menimbulkan hak dan kewajiban dari suami dan istri. Akhirnya karena suatu akad tadi, maka di situ akan terjadi hak sebagai seorang suami bagaimana, hak sebagai yang itu menjadi tuntutan hak suami itu adalah merupakan kewajiban dari istri, sementara hak istri ini adalah kewajiban dari suami. Itu kemarin. Coba lagi tak kasih pertanyaan, kira-kira kewajiban dari suami itu apa? Kemarin?
menafkahi lahir batin kepada istri, sekaligus itu menjadi itu kewajiban suami yang sekaligus menjadi hak dari istri. Berarti suami punya hak, suami punya kewajiban untuk menafkahi, istri punya hak untuk diberi nafkah dan lain sebagainya, seperti pelajaran kemarin. Untuk pelajaran kali ini, di mana tujuan pelajaran kita kali ini atau secara umum yaitu pentingnya pernikahan dalam Islam, itu sudah kita bahas. Yang sekarang yaitu tujuan pelajaran yang poin 2 itu adalah menjelaskan cara memilih pasangan, terus nanti menyebutkan rukun nikah, terus nanti adalah mahram. Coba kita mengulas sebentar, saya kasih dulu penjelasan untuk memilih pasangan. Orang nikah itu tidak syukur yang kamu senangi boleh dinikahi, ya Pak? Tidak cukup laki-laki senang pada perempuan, perempuan senang pada laki-laki itu boleh dinikahi. Tapi harus memenuhi kriteria-kriteria apa yang digariskan di dalam Islam, di mana itu nanti yang itu ada dalam mahramnya. Kamu menyenangi seseorang tapi ternyata itu termasuk mahram kalian, di mana pengertian mahram itu luas sekali untuk nanti kalian bahas. Juga memilih pasangan, kriteria memilih pasangan. Sebelum kita melakukan nantinya diskusi, coba saya siapkan kertas tadi, ya, saya siapkan kertas atau kalian. Nah, ini ada kertas di sini. Ini saya kasih satu-satu pada kalian, ya. Ini coba kalian jawab sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Yang sanaluri bahwa laki-laki sama wanita itu tidak sama bagaimana cara memilih pasangan. Nah, nanti yang perempuan ini nggak usah dikasih nama, biar kamu kelihatan bahwa kamu nanti jujur. Kalau kasih nama, kalau dikasih nama, kamu nanti mesti nggak jujur, ya. Nggak usah dikasih nama. Ini kamu tak kasih waktu kira-kira 10 menit nulis di sini. Ya, nulis di sini, kamu memilih bagaimana pasangan yang kamu idam-idamkan nanti pada waktu nanti sudah waktu yang kamu menikah. Apa sing wedok pilih sing ganteng, sing lanang pilih sing ayu, mau pilih sing elek dan lain sebagainya. Terserah kamu tulis di sini sesuai dengan hati nurani kalian. Paham? Paham. Ya, coba 1, 2, 3, 4, 5 ditulis, tak kasih waktu 5 menit. Ya, baik, coba bisa saya baca ya. Ini coba nanti bisa dibedakan antaranya punyanya perempuan sama punyanya laki-laki, kira-kira pilihannya sama apa tidak? Kita bacakan dulu nanti sebagai sampel. Yang perempuan ya pilihannya adalah laki-laki yang soleh dan beriman, kaya dan tampan, baik hati dan senantiasa menyayangi keluarga. Cocok? Oke, ya bagus. Di sini lagi soleh serta beriman, ganteng dan kaya. Di sini kaya, soleh, manut istri, tidak neko-neko. Ini jawaban perempuan. Di kriteria kebanyakan dipilih adalah laki-laki yang kaya. Terus yang sini adalah punya laki-laki cantik dalam kurung opsional. Apa mas nggak opsional? Ya cantik menurut diri sendiri ya. Iya, karena cantik itu belum tentu, menurut saya cantik, menurut kamu cantik belum tentu. Dapat saya simpulkan dari sini untuk nanti ya, ini perempuan sama laki-laki ini yang dipilih nggak sama. Kalau laki-laki perempuan mengutamakan adalah kalau paras yang perempuan ini kayaknya di nomor 2 kan, ya toh? Utama adalah laki-laki. Biasanya kebiasaan seorang wanita itu memilih seorang laki-laki, dipilih seorang laki-laki yang soleh dulu, kaya dulu. Soleh setelah itu kaya, setelah itu ganteng nomor 3. Wes. Tapi yang laki-laki biasanya yang milih yang mana? Dipilih yang mana? Cantik dhisik, terus agamanya sholihah, penabah dan penyayang. Nah, ini kan sesuai dengan kejujuran kalian. Semoga apa yang kalian idam-idamkan itu benar-benar berada dalam diri kalian dan
dijabahi oleh Allah. Tapi di dalam Islam bahwa memilih pasangan itu ini harus sesuai dengan kriteria yang digariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian diskusikan nantinya. Jadi tugas kalian adalah bagaimana atau kriterianya bagaimana laki-laki atau perempuan yang kamu pilih nantinya ini yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya berbunyi dalam LKS Muada, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu kamu nikahi karena 4 perkara. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya ada di situ, wali maliha, dan karena ke hartanya, wali nasabiha, karena keturunannya orang baik-baik. Yang keempat adalah fatfar bidzatiddin. Yang keempat adalah wali diniha, karena agamanya. Terus fatfar bidzatiddin, maka utamakanlah yang agamanya itu. Ini yang kalian diskusikan nanti yang pertama. Yang kedua yang didiskusikan adalah rukun dan syarat nikah. Di situ ada rukunnya. Jadi orang nikah itu harus bagaimana? Rukunnya kudu enek. Di antaranya harus ada laki-laki, anak perempuan, laki-lakinya ya laki-laki tenan, laki-laki etok-etokan. Dan itu nanti kalian jelaskan pada waktu diskusi. Untuk disahkan di depan, hukum pernikahan saya ungkapkan sedikit. Hukum pernikahan itu bagaimana hukum asalnya? Mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, dan bisa menjadi makruh sesuai dengan tujuan masing-masing untuk kalian diskusikan nanti dan nanti dipresentasikan. Terus yang keempat adalah mahram. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Itu macamnya ada yang mahram mu'abad, ada yang mahram ghairu mu'abad, ada yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya, ada yang tidak boleh dinikahi dalam waktu tertentu. Wes, paham? Ini dibagi menjadi 4 kelompok. Oh bagus, pas ya. 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Untuk nanti menjelaskan satu persatu dari 4 materi yang kita bahas pada kali ini. Coba kita ambil kelompok dulu, dibentuk kelompok untuk diskusi. 1. Sudah, yuk bisa dimulai untuk mengerjakan tugas dari tadi. Mahram ya.
Ya, kita lanjut untuk belajar kita langsung presentasi dari kelompok 1 yang di situ menjelaskan kriteria memilih pasangan. Coba bentar. Ya, memilih pasangan. Silakan kelompok 1 mewakili ke depan. Ya. Roda nyedek iki benar. Ya. Langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab terkait memilih pasangan dalam pernikahan menurut ajaran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk memilih pasangan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha. Fafar bidzati dini tarhibat yadak. Rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah, Nabi beliau bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya. Yang pertama limaliha, karena hartanya. Yang kedua wali hasabiha, karena keturunannya. Mengapa? Karena kita bisa melihat calon yang kita pilih itu nanti berasal dari keturunannya siapa, keluarga mana. Karena ini dapat berpengaruh terhadap diri kita dan juga anak yang nantinya akan kita lahirkan. Dapat memberikan pengaruh positif apa tidak. Selain itu, ketika keluarga tersebut dari keluarga yang baik, terpandang, maka keluarga tersebut memiliki peran penting dalam memberikan bekal kepada anaknya nanti, memberikan nasihat, dukungan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sedikit penjelasan dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya dari teman-teman? Ya, satu saja pertanyaan dari kalian. Mungkin bisa dianu. Ya, pertanyaan? Ya, Nasela? Apakah Islam memperbolehkan memilih pasangan berdasarkan cinta? Ya, pertanyaan bagus. Pertanyaan dari Nasela. Apakah Islam memperbolehkan memilih pasangan hanya berdasarkan cinta? Iya. Coba dijawab dari kelompok 1. Mungkin ada jawaban dari pemateri kelompok 1 atau mungkin dari teman yang berada di mensupport itu. Apakah boleh yang hanya didasarkan pada cinta? Ya, boleh. Apakah boleh saya menjawab pertanyaan dari Nasela? Nanti yang tentunya akan diluruskan juga sama Pak Badiul. Ya. Jadi di dalam Islam, ketika menuju ke jenjang pernikahan itu tidak didasarkan hanya dengan rasa cinta. Karena ketika kita dalam pernikahan, kita tidak hanya membutuhkan dan memakan cinta saja, namun dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, kriteria-kriteria yang disunahkan atau diwajibkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bukan hanya dengan cinta, tapi kita mempertimbangkan dari hartanya, keturunannya, parasnya, dan juga yang paling penting adalah agamanya. Iya.
Ya, bagus. Jawabannya sebenarnya sudah bagus, tapi mau saya tambahi ya. Ini dari kalau pernikahan itu hanya didasarkan pada cinta, kita lihat dari tujuan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, 3 kriteria ini, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ini tidak akan bisa terbentuk apabila yang mendasari pernikahan itu hanya dengan dasar cinta saja. Karena apa? Cinta itu tidak akan dibawa mati. Cinta itu hanya sebatas angan-angan kita saja. Kalau dasarnya cuma cinta, sekarang laki-laki sama perempuan nikah, nanti karena kecantikannya, yang kedua karena ketampanannya, nanti setelah kamu punya anak, kamu terbentur dengan ekonomi tapi tidak punya dasar agama yang kuat, maka akan terjerumus perbuatan yang tidak diinginkan. Makanya Kanjeng Nabi itu menggaris bawahi bahwa boleh dengan cinta, boleh dengan kecantikan, boleh dengan harta, boleh karena nasab, tapi harus yang kamu utamakan adalah fatfar bidzatid-din. Karena apa? Fatfar bidzatid-din ini adalah salah satu jalan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di mana arti dari sakinah, mawaddah, warahmah itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Bagus, ya. Boleh disimpulkan dari penjelasan tadi kelompok 1? Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam harus mempertimbangkan ketika nantinya kita mau menikah dengan anjuran yang diberikan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan hartanya, keturunannya, kecantikan atau parasnya, dan yang paling utama adalah karena agamanya. Kita tidak harus tidak harus mempertimbangkan hanya karena cinta, karena cinta itu ketika parasnya memudar, nanti cinta itu bisa ikut memudar juga. Tapi kalau pasangan tersebut mempertahankan dari 4 aspek tersebut, maka sampai selamanya pun orang itu akan tetap mempertahankan dan bertanggung jawab atas pernikahannya. Ya, sudah. Terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya adalah yang membicarakan masalah rukun dari pernikahan. Kelompok 2, rukun pernikahan, ya, boleh maju. Ya, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang rukun pernikahan. Pernikahan dalam Islam tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pernikahan harus berdasarkan rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkara. Adapun rukun-rukun dalam Islam sebagai berikut. Semuanya? Kesimpulannya, Ya. gimana jika dalam pernikahan itu tidak menggunakan 2 orang saksi? Apa yang akan terjadi? Terima kasih. Ya. Silakan dijawab. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Dewangga. Kalau pernikahan itu tidak ada 2 orang saksi, pernikahan itu tidak sah. Ya, bagus. Jawabannya benar ya. Jadi rukun dalam ibadah itu harus terpenuhi semuanya. Ya. Rukun dalam ibadah harus terpenuhi semuanya.
Maka apabila salah satu dari rukun itu tidak ada dalam suatu ibadah, maka ibadah menjadi tidak sah. Otomatis dalam pernikahan apabila tidak ada salah satunya rukun, yaitu saksi, maka nikahnya tidak sah. Dan syaratnya saksi itu harus 2 orang laki-laki, tidak boleh 2 orang perempuan, atau 4 orang perempuan tidak boleh, 5 orang perempuan tidak boleh, yang 1 2 orang yaitu yang boleh adalah 2 orang laki-laki, atau 3 orang ya rapopo, tambahinnya muda oke ya rapopo, harus laki-laki, minimal 2 orang laki-laki yang sudah balik Islam dan berakal. Ya sudah. Ya baik, ini kelompok 2 tadi sudah maju dengan baik, dengan bagus. Beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya kelompok 3, ya hukum pernikahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Ya. Jadi terdapat sebuah hadis Rasulullah itu pernah bersabda tentang seorang pemuda yang telah mampu untuk menikah. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kehormatan. Ya, ini penampilan dari kelompok 3. Sekarang terakhir kelompok 4. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa itu mahram. Jadi mahram itu adalah orang, perempuan dan laki-laki yang masih termasuk keluarga saudara dekat karena keturunan atau nasab, sesusuan atau hubungan pernikahan, sehingga tidak boleh diantara mereka untuk dinikahi. Dalam pernikahan kita juga harus memperhatikan secara benar bahwa calon mempelai perempuan itu yang dinikahi itu merupakan perempuan yang halal, bukan perempuan yang mahram. Yang dimana perempuan yang mahram itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama haram muakkad dan haram muabbad. Haram muakkad merupakan pernikahan yang dilarang untuk sementara. Contohnya itu perempuan yang masih ada hubungan saudara dengan istri, perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang lain atau masih dalam masa iddah, perempuan yang sudah ditalak 3 kali, perempuan yang sedang berikrar, dan perempuan yang berzina kecuali jika dia sudah bertobat. Dan juga ada pernikahan yang haram, yaitu pernikahan muabbad, yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi untuk selamanya. Contohnya itu perempuan yang diharamkan karena pertalian darah adalah ibu kandung, anak kandung perempuan, saudara kandung perempuan. Terus juga ada perempuan yang diharamkan karena ikatan perkawinan, adalah ibu dari istri, nenek dari ibu atau ayah atau mertua. Terus juga ada perempuan yang diharamkan karena sesusuan sama dengan pertalian darah. Hal itu disebabkan karena ibu sesusuan dianggap seperti ibu kandung. Itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan mahram tentang pernikahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Berdiri, Tan. Permisi, izin memberi pertanyaan. Mengapa Islam melarang menikah dengan mahram dan apa hikmah dari hal tersebut? Hikmah dibalik hal tersebut? Terima kasih. Kan Islam melarang kita untuk menikah yang bersama mahramnya. Nah, apa hikmah dari larangan tersebut? Terima kasih.
Ya, mengapa Islam melarang nikah dengan mahramnya? Ya, Ya. terus apa hikmah dibalik larangan? Oke, jadi izin dijawab. Kira-kira akan didengarkan oleh Pak Badi. Jadi kenapa kita tidak boleh menikah dengan orang yang bukan mahram? Yang Mahramnya. dengan mahramnya. Karena yang mana itu sesuai dengan ajaran Islam, kita tidak boleh menikah dengan mahramnya. Karena juga itu masih merupakan saudara dekat kita. Di mana itu akan menimbulkan cacatan yang dimana kita ketika kita membuat keturunan itu. Terus juga hikmah yang kita dapatkan jika kita menikah yang merupakan mahram itu, kita bisa memperbaiki keturunan kita. Mungkin ada tambahan lain? Ya, betul. Menurut saya. Benar ya. Tadi yang kamu jawab pertama kenapa? Karena nikah dengan mahram pertama tadi kenapa? Karena itu akan mencacatkan Ya. keturunan. Ya, secara fisik macam-macam itu. Biasanya ya nikah yang dengan mahram dekat ini keturunannya akan mendapatkan kecacatan. Terus secara luas bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Maka apabila nikahnya itu cuma dengan satu keturunan saja atau dengan orang mahramnya saja, maka tidak akan membentuk suatu keluarga yang besar dalam Islam. Nah, itu. Tapi yang utama juga itu tadi akan terjadi cacat yang permanen pada keturunan-keturunannya. Sudah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali presentasi yang kalian sajikan, yang kita sajikan tadi. Kesimpulan dari apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nikah ini adalah merupakan ibadah dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka nikah itu bukanlah hanya untuk kesenangan, pemuas hawa nafsu. Maka nikah itu harus berhati-hati. Yang dinikah itu siapa, harus sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bagaimana yang nikahi? Laki-laki atau perempuan yang tadi sesuai dengan penjelasan kelompok 1, laki-laki atau wanita yang dinikahi adalah kriterianya yang paling diutamakan adalah yang agamanya bagus, agamanya baik, karena dengan agama yang baik ini akan bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Juga syarat dan rukunnya. Dan mungkin dari kalian ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, pelajaran kita cukupi sekian, ya. Kita cukupi sekian dan kita berdoa bersama, yuk. Bismillah bareng. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Cukup sekian pertemuan kita lanjut pada minggu depan dengan pembahasan selanjutnya. Akhiran billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.